Aina Abu Ubaidah? Indahnya Abu Ubaidah. Kalimat asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Ya Allah ya Abu Ubaidah. Ajib soal. Ada soal kabir yahtaj ila ihtimam kabir bil Quran. Fadhal ya Abu Ubaidah. Allah musta'an. Ta'arata. Innaka Faifah. Dari mana? Masya Allah. Lukina fayatalaqan. Itu istilahnya para ulama hadisin. Kalau ada salah rawi yang ditalqin, menerima saja. Tidak ngerti ini benar apa enggak. Itu namanya lukina fayatalaqan. Jadi biasanya para rawi yang kaburusin Ketungge, pangkal begitu, biasanya berubah hafalannya, lukin, ditalqin sama murid-muridnya, saya talaqan, nerima talqinnya. Tamam? Dan ini ikhwan, at-talqin min asbab at-tark. Dalam hadis termasuk sebab seorang rawi itu ditinggalkan hadisnya. Aywa. La takfur talqin ya Bapak. Jangan nerima talqin ya. Aywa, Allah musta'an. Ini Abu Hamzah. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran lafaz asyita itu? Ya Abu. Aina Abul Hasan. Anda. Berapa kali? Ini Abu Amr. Berapa kali? Marjan. Ini Hanif. Masa benar? Anda Al-Mulaqqin. Berapa kali? Loh, tapi kamu ini masih tahu dia dari mana? Iya, lafaz asyita berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Dari dia apa sendiri? Atau sendiri? Berapa kali? Itu aja. Enggak. Tak pikir tadi ente menerima dari dia. La, ada sawab. Benar ya, Pak. Cuman sekali saja dalam Al-Quranul Karim lafaz asyita disebutkan. Yaitu ada surat Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Tamam? Hadza huwa. Masyaallah. Sehingga as-sahih yang diriwayatkan sama Imam Malik rahimahullah bahwasanya muslim itu ada dua, asyita was-sayf. Ada pun yang lain-lainnya, ada gugur, ada semi, ada semisalnya, itu dimasukkan kepada salah satunya. Mungkin masuk kepada musim panas, mungkin masuk kepada musim dingin. Mafhum? Mafhum insyaallah taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu bila ada seseorang yang sedang berceramah atau muhadarah atau menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, kemudian ada yang datang bertanya, maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, orang tadi meneruskan pembicaraannya, meneruskan muhadarahnya, selesai baru kemudian menjawab pertanyaannya. Dan pada pembahasan kemarin, ini semuanya laisa la itlaqih, tidak secara mutlak,
namun dilihat kondisi orang yang bertanya dan juga dilihat kondisi pertanyaannya. Tamam? Dengan kita bawakan hadis Abu Rifa'ah inda Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini khana fillah azakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Paham? Di sini ada masyru'iyatut ta'lim. Disyariatkannya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan ini khanafitina azakumullah salah satu bentuk upaya dakwah ilallah, salah satu bentuk upaya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini pula khanafitina azakumullah menunjukkan jawaz aqdul muhadarah. Diperbolehkan mengadakan acara muhadarah atau yang diistilahkan dengan muhadarah akbar, daurah atau yang semisalnya dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tindakan demikian dengan para sahabatnya. Maksud sehingga mengadakan ta'lim atau mengadakan muhadarah, mengadakan ceramah, tabligh akbar, daurah sehari, daurah 2 hari atau 3 hari sesuai dengan kebutuhannya. Perkara yang diperbolehkan dengan contoh perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini yang diamalkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Di Saudiyah biasa para ulama mengadakan daurah ilmiah ayyamus saif. Daurah masalah keilmuan pada musim panas atau pada musim dingin atau misalnya, tapi umumnya pada musim panas. Paham? Daurah Taif, daurah ini, daurah itu, mengadakan muhadarah ila akhirih. Ada syai'un ma'ruf, perkara yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama kita dan juga ma'ruf di kalangan salafun salih rahimahumullah taala. Hadis ini pula karena fitina azakumullah menunjukkan kepada kita kebolehan ta'lim di sebuah majelis. Ini satu upaya saja, satu cara di sebuah majelis. Diadakan majelis khusus untuk ta'lim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ta'lim, pengajaran, tidak mesti dalam bentuk sebuah majelis. Dan mesti harus resmi ada majelisnya, majelis dihadiri oleh para thalabah atau kaum muslimin. Itu enggak mesti demikian. Yang namanya ta'lim bisa dalam bentuk majelis, bisa ketika sedang berjalan, bisa ketika sedang naik kendaraan, bisa ketika sekian banyak kesempatan mungkin untuk dia lakukan untuk ta'limun nas, mengajari orang. Itu dipraktekkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Sahabat ikhwan, ketika beliau naik di atas himar namanya Ufair, membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'lim beliau. Bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Ta'lim ya, Pak. Kamu kira apa itu? Ta'lim. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan sebagian sahabatnya, ta'lim. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan kuntu yauman khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pada suatu hari ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, saya ingin mengajari kamu beberapa kalimat. Ta'lim ya, Pak. Memang tidak dalam bentuk majelis khusus untuk ta'lim. Agak nah, ya, Pak. Demikian pula ketika di rumah atau ketika ada yang bertanya, ada yang semisalnya, itu semuanya upaya-upaya untuk ta'lim, upaya-upaya untuk dakwah ilallah, itu semuanya masyru'ah. Diperbolehkan dan disyariatkan dan
juga dengan majelis sekalipun juga diperbolehkan. Juga yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kalau ada suatu masalah muskilah, itu beliau langsung naik mimbar dan memberikan pengarahan kepada para sahabatnya. Seperti kasus Al-Ifk, tuduhan dusta kaum munafikin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat menggelisahkan kaum muslimin, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada sebagian para sahabat tentang masalah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau langsung naik mimbar dan mengatakan, siapa yang bisa memberikan maaf kepada saya tentang adanya seseorang yang berbuat demikian ila akhiri. Juga ketika kasus Barirah, budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menginginkan supaya Barirah itu merdeka dan walaknya untuk Aisyah. Sementara walinya Barirah mengatakan merdeka dibeli sama Aisyah, tapi walaknya untuk mereka. Langsung Rasulullah naik ke mimbar dan menyampaikan kepada para sahabat tentang masalah ini. Ma balu rijalin, ma bal aqwamin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Faham? Tamam? Itu semuanya contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upaya pengajaran, ta'lim, dakwah ilallah, sehingga terkadang dengan dalam bentuk majelis beliau duduk di majelis menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, terkadang dalam bentuk pertanyaan, terkadang upaya-upaya yang lainnya untuk menyampaikan ilmu kepada mereka semuanya. Paham? Masya Allah. Hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya al-ilm itu soalun wa jawab. Ilmu itu dalam bentuk pertanyaan dan jawaban juga. yakni tidak semata-mata menyampaikan, tetapi yang namanya ilmu itu juga bisa dalam bentuk soal wa jawab, tanya jawab. Seperti ini, seperti yang dilakukan oleh A'rabi ini, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Langsung, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Soal. Al-Rifan yang kemudian di akhir perbincangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tadi, menunjukkan al-ilm soalun wa jawab. Dari sini khanafitin azakumullah dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan husnus soal nisful ilm. Husnus soal nisful ilm. Bagus cara bertanya. Tamam, bertanya dengan cara yang baik itu nisful ilm, separuh ilmu. Separuh ilmu ya Pak. Ada huwa. Nah, perlu yang namanya pertanyaan enggak sembarang bertanya. Memiliki adab, memiliki aturan. Enggak serampangan. Betul? Seperti juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bab soal, beliau mengatakan, "Idza sa'alta 'aliman fasal tafaqquha la ta'annuta." Idza sa'alta 'aliman fasal tafaqquhan la ta'annuta. Beliau mengatakan kalau engkau bertanya kepada seorang alim, maka bertanyalah dalam rangka tafaqquh. Bertanya dalam rangka ingin mendalami agama, memahami agama. La ta'annutan, bukan dalam rangka untuk ngeyel. Ta'annut sebagaimana perbuatannya orang Yahudi Bani Israel. Ada ikhwan, itu ta'annut, bertanya kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tentang masalah sapi, bukan dalam rangka tafaqquh, bukan dalam rangka untuk melaksanakannya, tapi dalam rangka untuk ngeyel-ngeyel saja. Tanya masalah bagaimana sapinya, bagaimana warnanya, ila akhir. Sapi tanya warna, kalau itu, Allah musta'an. Maka ya, sehingga yang namanya soal itu ada adabnya, ada adabnya.
Di antara adabnya khonafidina azakumullah ialah tidak bertanya kepada seseorang yang dalam kondisi sibuk menjelaskan kepada orang lain seperti ini. Di sini Rasulullah SAW sedang menyampaikan keterangan beliau kepada para sahabat yang lagi sibuk ngomong, di-stop, dipotong sama Arabi tadi, didiamkan sama Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh para ulama termasuk adabnya seseorang muta'allim ialah dia tidak bertanya kepada sang alim dalam keadaan sang alim itu sibuk dengan perkara yang lainnya. Tunggu sampai dia selesai bicara, tamam, atau longgar, tanya. Ini soal dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ada Allah. Masya Allah. Hadis ini khonafidina azakumullah menunjukkan kita pula kepada kita adab seorang alim. Adab seorang alim yaitu arif walin bi muta'allimihi, lembut dan ramah kepada para murid-muridnya. Tamam? Seperti yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang asyik menjelaskan ilmu kepada para sahabatnya, dipotong langsung sama Rasulullah itu. Di sini Rasulullah SAW tidak langsung marah, tidak menghardik langsung ala Arabi tadi itu. Namun beliau dengan lemah lembut, tidak menghardik dan cukup disikapi dengan al-i'rab, disikapi dengan enggak perhatian, berpaling dari orang tadi itu. Sama? Dengan tanpa ucapan. Nah kemudian kudus tadi gitu. Atau jangan aja. Ambil semisalnya. Paham? Tapi didiamkan al-i'rab, diteruskan perbincangannya sehingga orang tadi tahu. Dia tahu bahwasanya sang alim sedang tidak bisa ditanya. Sang alim enggak suka cara dia. Wah, nah, itu semuanya dimasukkan dalam bab adabul alim, adabnya seorang alim. Masya Allah. Hadis ini pula khonafidina azakumullah menunjukkan pula kepada kita muraja'atul alim, meminta kejelasan kepada sang alim dari fatwa yang dia berikan apabila dia kurang memahami atau khawatir salah paham dalam memahami fatwa alim tadi itu. Tamam? Dari mana ya Pak? Dari kalimat kaifa yudha'atuha. Ketika Rasulullah menjawabkan pertanyaan dia tentang masalah kiamat, dijawab sama beliau, idza buyi'atil amanah fatadhil sa'ah. Sang Arabi mengatakan kaifa yudha'atuha. Lalu bagaimana model menyia-nyiakan amanah itu? Itu menunjukkan oleh para ulama kebolehan untuk minta kejelasan kepada sang alim tentang fatwa yang dia berikan supaya sesuai dengan porsinya, enggak salah paham dalam memahami fatwa sang alim tadi. Paham? Ada. Dari sini khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya as-sa'ah yang namanya kiamat la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya tentang masalah ini, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah?
Beliau menjawab bukan dengan penentuan waktu kiamat itu hari ini jam sekian dan sekian, enggak. Namun beliau menyebutkan tanda-tandanya. Beliau mengatakan فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Bila yang namanya amanah disia-siakan, banyaknya orang yang menyia-nyiakan amanahnya, فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, maka tunggu yang namanya kiamat. Artinya itu merupakan syaratun min asratis sa'ah, satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Kiamat gede atau kiamat cilik padan? Kiamat kecil. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Menyia-nyiakan amanah. Apa maknanya? Dijelaskan langsung di sini sama Rasulullah SAW. Ketika ditanya ulang oleh Al-Arab tadi, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Kata beliau, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantazir as-sa'ah." Bila urusan itu wusida, usnida, disandarkan, diserahkan. Kalau urusan itu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Lalu apa maknanya atau fungsinya riwayat yang seperti ini dibawakan dalam kitabul ilm, dalam kitab ilmu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah? Dijelaskan oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini. Dia mengatakan wa munasabatu hadzal matan li kitabil ilm, dan kesesuaian matan ini kalimat idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah, bila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu kiamat, tunggu kehancuran. Kesesuaiannya dengan kitabul ilm ialah anna isnadal amri ila ghairi ahlih, sesungguhnya menyandarkan urusan ini kepada yang bukan ahlinya, innama yakunu inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi, itu terjadi ketika kejahilan sudah merata di kalangan masyarakat dan ilmu telah diangkat. Karena munculnya tindakan menyerahkan ilmu bukan pada ahlinya, itu dikarenakan kebodohan telah merata, ilmu telah diangkat, baru muncul yang satu itu. Sementara meratanya kebodohan, diangkatnya ilmu termasuk tanda-tanda kiamat. Ikhwan, sebagaimana yang dinaskan dalam riwayat yang lainnya tentang masalah ini, bahwasanya termasuk tanda-tanda kiamat ialah fasal jahl, menyebar luas yang namanya kejahilan, kebodohan tentang perkara agama. Warufiyal ilm, diangkat yang namanya ilmu. Maknanya mautul ulama, wafatnya para ulama. Diangkatnya ilmu dalam bentuk diangkatnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Sehingga tatkala kondisi masyarakat itu sudah dicengkram oleh yang namanya kebodohan, para ulama'nya telah meninggal dunia, banyak yang wafat, maka tentunya yang tersisa ialah lam yabqa illa ru'asa juhala. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang bodoh-bodoh, yang jahil-jahil, yang tidak mengerti masalah agama, diangkat sebagai pemimpin. Maka bila demikian keadaannya, ya tunggu saja kehancurannya. Fasu'ilu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka tokoh-tokoh tadi, pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat yang bodoh tadi, dengan tanpa ilmu, ditanya tentang suatu permasalahan ilmu agama, akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilm, mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan umat.
sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Kata ya. Baik. Lalu dalam bab keilmuan, siapa yang bukan ahlinya itu? Siapa itu yang dikatakan ghairi ahli, yang bukan ahlinya? Dikatakan di sini sama beliau, wa ka'anna al-musannif asyara ila anna al-ilm innama yu'khadhu 'anil akabir. Seakan-akan dengan riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwasanya ilmu itu diambil dari akabir, pembesar-pembesar ulama akabir. Hadza huwa. Dan ini khanafitina azakumullah dikuatkan dengan hadis Abu Umayyah Al-Jumahi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu agama itu dicari dari orang-orang cilik, orang-orang kecil. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan, al-barakatu ma'akabirikum. Barakah itu bersama dengan sesepuh kalian. Baik. Barangkali kemudian terbetik dalam benak-benak masyarakat kaum muslimin, wah kalau begitu nyari ilmunya sama orang-orang tua, jangan sama yang muda-muda. Kan begitu. Kalau yang muda-muda itu asghar, cilik, masih muda, masih ingusan, baru kemarin, anak kemarin. Hati-hati loh, kalau mencari ilmu dari anak kemarin, tanda kiamat. Berarti bagaimana? Berarti cari ilmu kepada orang-orang yang telah tua, yang sudah putih rambutnya, putih jenggotnya, sudah menjadi Pak D atau misalnya akabir. Allahul musta'an. Perlu dipahami di sini kaum muslimin yang saya hormati, bahwasannya yang dimaksud dengan al-asghir dalam riwayat ini, yaitu termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu agama itu dicari dari orang-orang asghir, orang-orang cilik. Dijelaskan oleh al-Imam al-Alim al-Mujahid Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan al-asghir hum ahlul bidah. Orang-orang cilik, orang-orang kecil yang baru kemarin yang disebutkan dalam hadis ini ialah ashabul bidah. Mereka itu ialah orang-orang ahlul bid'ah yang memiliki pemikiran ahlul bid'ah. Itu yang namanya asghar. Maka hadis ini khanafitina azakumullah justru dimasukkan oleh para ulama dalam jajaran dalil hadis yang menunjukkan pelarangan melarang kaum muslimin belajar dari orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah, baik sufiyahnya atau aqlaniyahnya, kaum rasionalis, atau hizbiyahnya, atau yang semisalnya. Adapun dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah mumpuni tentang masalah keilmuan, maka mereka itu ialah akabir, mereka itu ialah orang besar walaupun masih muda umurnya. Tamam. Adapun ashabul bidah, orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah walaupun dia itu sudah jadi Pak D, sudah tua umurnya, sudah putih jenggotnya, sudah putih rambutnya,
Namun kalau dia itu ternyata mendakwahkan kebid'ahan, memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah, terjatuh dalam kubang hizbiyah atau yang semisalnya, maka orang-orang seperti itulah yang dikatakan sebagai asagir, wong cilik, orang rendahan dalam bab ilmu. Contohnya ialah orang-orang yang terkena pemikirannya khawarij, pemberontak penguasa, yang kemudian di zaman sekarang dikenal dengan istilah teroris. Rasulullah SAW menceritakan, memberitakan tentang sifatnya mereka ini. Rasulullah mengatakan, ahdatsul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda, masih belia umurnya, bodoh akalnya. Bodoh akalnya. Apa kamu kira orang-orang khawarij, pemberontak penguasa itu masih muda belia anak SMP? Lah, terlalu sangat banyak di kalangan mereka orang-orang khawarij tadi itu. Terlalu banyak di kalangan mereka yang tua-tua. Tua-tua. Terlalu banyak yang jenggotnya putih, yang rambutnya putih, yang anaknya banyak. Sangat banyak sekali dari kalangan khawarij yang demikian ini modelnya. Namun dikarenakan mereka itu menyimpang dari prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada penguasa, maka Rasulullah mengatakan tentang mereka ahdatsul asnan, hudatsaul asnan, yang masih muda umurnya, sufahaul ahlam, yang bodoh-bodoh pikirannya. Nah, betul ya. Maka kaum muslimin yang saya hormati, para teroris-teroris yang memberontak pemerintah penguasa, walaupun mereka itu tua, sesungguhnya mereka itu yang namanya asagir, orang-orang rendahan, orang-orang cilik, orang-orang belia yang tidak boleh diambil dari mereka. Ada huwa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Adapun orang yang di atas sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di atas sunnahnya Rasul, yang mengajarkan perkara kebaikan, yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajarkan dengan ilmu, ayat, wa hadis, keterangan para ulama, fayukhadhu anhul ilm, maka ilmu agama ini diambil dari mereka, dan mereka lah al-akabir, orang-orang yang besar ilmunya, yang besar nilai keilmuannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik ya, itu telah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan umurnya belum genap 30 tahun. Belum genap 30 tahun. Guru-guru beliau masih banyak yang hidup. Beliau sudah menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Umurnya masih belia ketika itu. Belum genap 30 tahun. Mungkin kalau orang sini mengatakan kecil, orang baru kemarin. Namun disebutkan dalam tarjumah beliau rahimahullahu ta'ala, ternyata para ulama ahli hadis, para talabatul ilm, para pencari ilmu, kaum muslimin yang hendak mencari ilmu, ternyata mereka semuanya berduyun-duyun, berdesakan untuk mendatangi majlisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Yang dipandang bukan bukan umurnya, namun yang mereka pandang ialah keilmuan beliau. Beliau seorang imam yang mumpuni keilmuannya, walaupun masih muda belia, dikarenakan beliau menyampaikan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan Islam dengan benar, maka dikatakan akabir oleh para ulama, termasuk akabir orang-orang besar dalam bab keilmuan yang diambil ilmu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ya ikhwan, sehingga al-asagir itu ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Sehingga kalau ilmu agama ini
diserahkan kepada mereka orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, kepada mereka orang-orang yang jatuh dalam kubangan bid'ah dari kalangan sufiyahnya atau kaum rasionalisnya atau terorisnya atau sufiyah atau sururiyahnya atau hizbiyahnya atau yang semisalnya, maka fantadhir sa'ah, tunggu saja datangnya kerusakan, tunggu saja datangnya kebinasaan dan kiamat. Nah, kalau ilmu agama itu diserahkan kepada orang kaya Usama bin Laden, orang kaya Imam Samudra, ya jadilah kaum muslimin itu teroris unggul, pemberontak penguasa, isinya demen yang ribut-ribut dan yang bau mati, kepinginnya bom-boman terus. Kata ikhwan, kalau ilmu agama ini diserahkan kepada jamaah kompor, pasrimut, yang kesana kemari mengembara dengan jalan kaki, bawa selimut, bawa kompor, bawa wajan, datang ke masjidnya kaum muslimin, sudah akhirnya kaum muslimin akan menjadi para pengembara. Kata ikhwan, Allahul musta'an. Begitu ya ikhwan. Maka seterusnya, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Maka ikhwan fillah, ilmu itu harus diambil dari ahlinya, dari kalangan para ulama ahlus sunnah ahlul hadis, dan juga para talabatul ilm, para pencari ilmu yang mempelajari ilmu minal kitab wa sunnah, dari kitab wa sunnah dengan pemahaman para ulamanya, diambil dari mereka ya. Dilihat prinsipnya, dilihat manhajnya, dilihat akidahnya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini ialah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Jangan mengambil dari sufiyah, jangan mengambil dari i'tizal mu'tazilah kaum rasionalis, jangan mengambil dari jamaah kompor, jangan mengambil dari hizbiyin, jangan mengambil dari sururiyin, jangan pula mengambil dari asagir yang lainnya, orang-orang cilik yang lainnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakadha ya. Khairuddin azakumullah. Hadis ini, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu binasaan. Ini merupakan kaidah muqaridah, kaidah baku. Tidak hanya berbicara masalah keilmuan saja, namun semua perkara juga demikian. Baik yang bersifat duniawiyah ataupun yang bersifat ukhrawiyah, semuanya itu kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kerusakannya. Masalah pemerintahan, masalah negara, kalau yang memimpin negara itu bukan ahlinya, maka tunggu kerusakan bangsa tadi. Kata ikhwan, bukan ahlinya, sudah uzur, sudah aus, gak layak pakai, gak layak pakai, dijadikan sebagai penguasa, sebagai pemerintah, ya kalah. Maka tunggu saja kebinasaan dan kehancuran bangsa tadi. Kata ikhwan. Bahkan perkara-perkara sifatnya duniawiyah semata, itu kaidah yang pasti. Namam? Seorang pemain bola, yang kerjaan dia main bola terus, waktunya habis main bola terus. Tamam? Disuruh bicara agama. Kira-kira apa yang bakal disampaikan? Dia akan mengatakan, bola itu ialah bundar. Akan mengatakan, begitu kan? Ya, apalagi yang bakal disampaikan? Dia akan mengatakan, bola itu ialah bundar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Begitu kan? Begitu akhirnya nanti. Demikian pula seorang itu, terkadang dia itu miskin, terkadang dia itu kaya, terkadang dia itu laib, terkadang dia, gitulah akhirnya. Akhirnya, berarti sepak bola masuk dalam ceramah agama. Ada ikhwan, nah, seseorang yang biasa nyangkul sawah,
Kerjanya nyangkul saja. Tamam? Kemudian disuruh betulkan betulkan mic atau betulkan radio atau betulkan tape atau misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dicangkul sama dia. Nggak bisa ya Ikhwan, nggak bisa. Sehingga semuanya itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan, kebinasaan. Bapak ini yang megang cangkul, disuruh buka komputer. Kira-kira apa yang terjadi? Bingung dia apa nih, nggak ngerti. Tek-tek, nggak apa-apa, cangkul saja tidak komputernya itu. Allah musta'an, Allah musta'an. Kata kan, ini Allah kaidah yang bagus. Perkara yang muqaridah berlaku untuk semua kehidupan umat manusia, baik duniawiyahnya atau ukhrawiyahnya. Paham ya? Nah, saya contohnya ya Pak. Lalu saya contohnya, ada orang yang nggak bisa bawa mobil, nggak bisa nyupir, disuruh nyupir. Ya Allah, kamu suruh mobil ini, tolong antar saya sampai ke Gresik. Kira-kira bagaimana terjadi? Disuruh nyupir, nyalakan, neng. Nah, terus di satu masuk, neng, mencelat itu mobilnya itu. Tabrak, hancur dia. Wah, kata kullu syai', semuanya karena Allah itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli, fantabil sa'ah. Bila urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka yang berbicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah agama ialah para ulama. Yang bicara masalah pertanian, ahli tani. Yang bicara masalah komputer, ahli komputer. Yang bicara masalah ekonomi, ahli ekonomi. Yang bicara masalah tata negara, yang bicara adalah ahli tata negara. Wah, seterusnya. Namun khusus untuk para ulama, mereka semua bisa berbicara di semua bidang, baik keduniaan ataupun perkara ukhrawiyah. Disebabkan para ulama, mereka ini khanafitina dengan keilmuan mereka mengetahui bimbingan Islam tentang perkara-perkara tadi. Para ulama bisa bicara masalah pertanian, maaf, dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah perdagangan dari sisi syariatnya. Para ulama bisa bicara masalah bangsa, masalah negara, bisa dari sisi aturan Islam tentang pemerintahan. Bahkan para ulama bisa bicara masalah makanan dari sisi hukum-hukum makanannya. Bisa bicara masalah minuman, pakaian, adab dan semisalnya. Semua bab dibicarakan oleh para ulama dari sisi syariatnya. Hakadha ya ikhwan, ini perkara yang sangat penting sekali. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantabir sa'ah. Bila perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu sampai kebinasaan hati. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi lahula, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan beberapa bab yang berikutnya pula. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.